Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NPM 2023 4350537. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek NetBeans saya dengan judul Sistem Informasi Penggajian Karyawan atau disingkat SIKARYA. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rizky Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual. Kita langsung masuk ke proyeknya. Yang pertama, tampilan login menu SIKARYA. Di sini terdapat logo SIKARYA dan juga ada username dan password. Setelah itu, ada juga di bagian sini button tutup dan masuk. Kita masukkan username-nya, password-nya. Kita klik masuk. Jika passwordnya salah, maka akan muncul pop-up username atau password salah. Kita klik OK, kita masuk dengan password yang benar. Jika password berhasil, maka akan muncul pop-up login berhasil, halo super admin. Kita klik OK. Maka dashboard utama atau menu utama akan muncul pertama di logo sebelah kiri, yaitu logo SIKARYA, dan ada judulnya Welcome to SIKARYA. Kita bisa lihat ada di sebelah kiri ini beberapa menu navbar. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada departemen, yang ketiga karyawan, yang keempat gaji, yang kelima absensi, dan yang keenam print. Kita masuk langsung ke menu dashboard. Di menu dashboard terdapat 4 tabel utama. Yang pertama ada tabel karyawan, yang kedua ada tabel departemen, yang ketiga ada tabel absensi, dan yang keempat ada tabel total gaji karyawan. Kita masuk ke menu departemen. Di dalam menu departemen, di sebelah kiri ada beberapa inputan. Yang pertama kita harus menginput ID departemen, yang kedua nama departemen, yang ketiga kepala departemen. Kemudian di bawahnya terdapat 4 button utama. Yang pertama button simpan, kedua button ubah, ketiga button hapus, dan keempat button bersihkan. Di sebelah kanannya terdapat tabel data departemen yang terdiri dari kolom ID departemen, nama departemen, dan kepala departemen. Langsung kita masuk ke contohnya. Misalkan kita masukkan ID departemen ITS 2, kemudian nama departemennya IT support misalkan, dan kepala departemennya Bapak Joko. Kita simpan. Jika datanya berhasil disimpan, dia akan masuk ke dalam tabelnya. Ketika kita klik tabelnya di sebelah kanan, maka akan langsung otomatis masuk ke dalam menu inputan. Di sini kita juga bisa ubah namanya. Misalkan kita ingin ubah dengan nama Bapak Budi. Bapak Budi. Kita klik ubah. Data berhasil diubah. Kita perhatikan di sebelah kanannya ini masih dengan nama Bapak Joko sebagai kepala departemen. Kita klik OK, maka akan berubah menjadi Bapak Budi. Selanjutnya menu button bersihkan untuk membersihkan inputan di sebelah kiri. Ketika kita klik, maka otomatis inputannya menjadi hilang atau dibersihkan. Kita juga bisa menghapus kolomnya supaya tidak memakan tempat. Karena di sini sudah saya input sebelumnya IT support, yaitu teknologi informasi. Kita hapus, akan muncul pop-up konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin hapus data ini? Ketika kita klik no, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita klik yes, maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus dan pada tabel datanya terhapus. Kita lanjut ke menu navigasi menu karyawan. Di sini ada beberapa form yang harus diisi. Yang pertama ID karyawan. Kita langsung masuk aja. Misalkan kita mulai dengan KRY011. Kita masukkan nicknya, sebentar saya masukkan. Namanya misalkan laki-laki, nomor teleponnya sebentar. Di sini ada beberapa ID departemen.
yang tadi ada di menu departemen. Misalkan kita masukkan dia di bagian operasional. Jabatannya ada 4 utamanya, bisa ditambahkan jika ingin menambahkan nantinya di bagian file netbin-nya. Kita masukkan dia sebagai staff. Tanggal masuknya di sini kita bisa mengubah tanggal masuknya mulai dari tahun, bulan, maupun tanggal. Misalkan kita mundurkan ke bagian Juni di tanggal 1. Kita klik simpan. Data karyawan berhasil ditampilkan, disimpan. Kita lihat nih di paling bawah dia. Paling kanan. Oke, dia sama di sini tanggal 1 juga. Sama seperti tadi, kita bisa klik tombol bersihkan, ubah dan hapus. Di sini saya skip karena sudah saya peragakan di bagian departemen. Kita langsung masuk ke bagian gaji. Untuk menginput gaji di sebelah sini, kita tidak perlu mengisi nomor slip gaji karena ini otomatis increment atau bertambah di kemudian hari ketika ingin memasukkan suatu gaji. Kita hanya perlu menginput ID karyawan. Karena ID karyawan merupakan primary key, jadi dia tidak akan bisa sama. Kita masukkan ID karyawan yang tadi. Nah, karena nama karyawan biasanya ada yang sama, jadi di sini saya buat ketika memasukkan ID karyawan kita cukup menekan enter, maka namanya akan otomatis muncul. Kita bisa menginput tanggal gajian dia. Kita input misalkan tanggal 1 Juli. Jenis gajinya ada 2 pilihan, gaji tetap dan gaji tidak tetap. Kita masukkan gaji tetap. Misalkan gajinya kita masukkan 4 juta rupiah. Tunjangannya 1 juta. Di sini ada form total gaji. Ketika kita klik button hitung, maka otomatis akan menjumlahkan. Kita tidak perlu ngeklik hitung juga, dia otomatis akan ditambahkan di bagian kolomnya. Kita klik simpan dulu. Data gaji baru berhasil disimpan. Kita klik OK. Di sini akan muncul nomor slip gaji ke-11. Dan nomor slip gajinya akan terus bertambah ketika kita input. Kita mau tambahkan lembur dan bonus. Kita klik dulu. Kemudian kita pilih gajinya, gaji tidak tetap. Masukkan lemburnya, kita permisahkan 100.000 saja. Dan juga bonusnya kita berikan 100.000. Ketika kita klik ubah, data gaji berhasil diedit. Kita klik ubah. Nah, di sini walaupun tadi kita tidak klik tombol hitung, tetap bertambah di bagian total gajinya. Jadi 5.200.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke bagian navigasi menu absensi. Di sini sama seperti tadi, nomor absensi tidak perlu ditulis karena dia auto increment. Kemudian kita hanya membutuhkan ID karyawan tersebut. Kita masukkan KRY 011. Kita klik enter. Sunardi akan muncul. Kemudian kita cari di sini. Misalkan kita mau tanggal berapa di absensi. Karena sekarang tanggal 15, kita mundurin aja ke tanggal 14. Jam masuknya biasanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bentar, saya ubah dulu. Di sini statusnya ada 4 menu utama. Ada hadir, sakit, izin, alfa. Kita berikan keterangan izin dulu. Izin. Keterangannya misalkan ada acara keluarga. Acara keluarga. Kita bisa klik ubah. Kita klik simpan dulu. Mohon maaf, kita klik simpan. Di sini akan muncul di sebelah sini Sunardi. Kita klik bagian Sunardi. Kita bisa ubah, misalkan dia menjadi izin, dari izin menjadi hadir. Di keterangannya juga bisa kita hapus menjadi on time misalkan ya. Kita klik ubah. Akan muncul pop-up data absensi berhasil diupdate. Nah, di sini berubah otomatis menjadi hadir atau on time. Kita lanjut ke menu utama kita, yaitu menu cetak atau menu print.
Di bagian pilih laporan ada beberapa laporan yang bisa dicetak. Yang pertama data departemen seluruhnya, data karyawan seluruhnya, dan data karyawan berdasarkan tanggal masuknya, data absensi, serta data gaji karyawan. Kita masuk ke bagian data departemen. Di sini ada pilihan tanggal awal dan tanggal akhir. Di data departemen kita tidak perlu membutuhkan menginput data awal dan data akhir. Kita klik cetak saja. Baik, ketika tombol cetak atau tombol print kita klik, di sini akan memunculkan sebuah kertas A4 ukuran A4 untuk di print menggunakan Jasper View. Di sebelah kirinya kita bisa lihat ada logo Sikarya, kemudian judulnya Sistem Informasi Karyawan atau Sikarya, dan di bawahnya ada detailnya ini merupakan laporan apa. Di sini ada laporan data departemen, kemudian ada nama jalannya yang bisa kita ubah sewaktu-waktu ketika kita ingin memakainya. Ada 3 kolom utama pada tabel data departemen yang di print. Yang pertama ID departemen, yang kedua nama departemen, yang ketiga kepala departemen. Di bawahnya ada tanggal hari ini, yaitu Jakarta 15 Juli 2026. Kemudian ada tanda tangannya dan juga ada nama HRD-nya atau manajernya, terserah yang ingin menggunakan dokumen ini. Di paling bawahnya kita bisa lihat ada tanggal cetaknya di sebelah kiri paling bawah dan halaman jumlahnya di sebelah paling kanan. Kita masuk ke bagian print yang kedua. Di bagian menu kedua yaitu laporan seluruh data karyawan. Di sini tercetak ada 11 karyawan. Kita bisa lihat di sebelah bagian tanggal masuknya ada 6 karyawan yang masuk di tanggal 1 Januari 2026. Kita bisa membuat untuk mencari yang datanya berdasarkan tanggal masuk tapi dia berbeda. Kita buat dia berbeda, oke? Di sini tampilannya juga masih sama. Ketika kita mau mencetak data karyawan berdasarkan tanggal masuk, kita masukin di bulan Mei misalkan. Tanggal akhirnya tanggal hari ini, kita klik cetak, maka hanya akan memunculkan 4 data utama di bagian laporan karyawan. Yang pertama itu dimulai tanggal 5, ini kenapa tidak urut? Karena saya mengurutkannya berdasarkan ID karyawan. Seharusnya ini nggak masuk logika karena ID karyawan ke-8 harusnya masuknya lebih dahulu dibanding karyawan nomor 9. Datanya masih sama seperti ini. Selanjutnya ada data absensi. Tanggalnya juga masih sama, bisa kita pilih. Nah, di sini kalau kita masukkan data absensi sesuai jam masuknya ya, di sini akan muncul. Dia berdasarkan tanggal berapa, totalnya ada 5 data di sini. Hasilnya juga masih sama, cuman bedanya di bagian laporannya di sini ada laporan data absensi karyawan. Yang terakhir itu ada data gaji karyawan. Kita mau munculin per tanggal Mei 1, 2026. Di sini terdapat 11 tanggal gaji atau gaji utamanya. Bisa dilihat di sini. Total gajinya ada di sebelah kanan. Pada data rekapitulasi penggajian karyawan, saya hanya memasukkan ID karyawan. Kenapa? Karena ID gaji karyawan ini beda-beda setiap orang. Jadi cara kita menemukan ID karyawannya itu bisa mencari lewat ID gaji, baik langsung dari program NetBeans ini atau bisa melalui database. Jadi saya rasa ID karyawan tidak perlu dimasukkan karena akan memenuhi tabel print untuk data penggajian. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.